Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wulan Fatihatul Nurika, Rizky Gaya Alamsyah, dan Tia Yustaningsih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kita, yaitu tentang teaching listening to children. Definisi mendengarkan adalah kemampuan mengidentifikasi dan memahami apa yang orang lain katakan. Menurut Huat dan Dakin, pada kegiatan ini melibatkan pemahaman tentang pengucapan, tata bahasa, dan kosakata, serta menangkap maksudnya. Pembagian mendengarkan pemahaman dibagi menjadi 3 tahap antara lain. Yang pertama, mendengarkan dan membuat tidak ada respon atau setelah teks tertulis pembicaraan guru informal. Yang kedua, mendengarkan dan membuat tanggapan singkat atau mematuhi instruksi, gerakan fisik, model bangunan, gambar dikte, dan lain-lain. Latihan benar salah, mencatat informasi tertentu, dan lain-lain. Yang ketiga, mendengarkan dan membuat respon yang lebih lama atau pengulangan dan dikte, parafrase, menjawab pertanyaan, pemahaman pada teks, prediksi, mengisi kesenjangan, meringkas, dan lain-lain. Fungsi mendengarkan. Yang pertama, dapat melatih kemampuan pronunciation kita dengan lebih baik. Yang kedua, akan jauh lebih mudah dalam mengerjakan dan menyelesaikan latihan struktur. Dengan kita sering mendengar dan menyimak bahasa Inggris, maka akan semakin banyak pula kalimat-kalimat yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, dapat memperbanyak vocabulary kita. Yang keempat, memudahkan kita bercerita, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Mengembangkan kemampuan mendengarkan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, beri anak-anak kepercayaan diri. Kita seharusnya tidak mengharapkan mereka untuk selalu mengerti setiap kata dan mereka harus tahu tentang ini atau itu. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa anak-anak harus mendengarkan. Pastikan peserta didik jelas tentang mengapa mereka mendengarkan, apa maksud atau tujuan utama dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, bantu anak-anak mengembangkan strategi khusus untuk mendengarkan. Yang keempat, mengatur tugas mendengarkan tertentu, mendengarkan dalam 3 tahap, pra-mendengarkan, sambil mendengarkan, pasca mendengarkan, dan memiliki aktivitas untuk setiap tahap. Yang kelima, mendengarkan tidak harus bergantung pada ketersediaan kaset atau materi yang telah direkam sebelumnya. Kebanyakan mendengarkan adalah pembicaraan guru. Cara agar mudah dipahami. Hal yang perlu dilakukan guru agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Yang pertama, buat kalimat pendek dan tata bahasa yang sederhana. Yang kedua, gunakan intonasi yang berlebihan untuk menarik perhatian anak. Yang ketiga, tekankan kata kunci. Yang keempat, membatasi topik yang dibicarakan pada hal-hal yang familiar bagi anak. Yang kelima, sering mengulang dan memparafrasekan kalimat. Adapun contoh listening dari kelompok 7 mengambil lagu anak-anak yang berjudul Twinkle Twinkle Little Star. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Twinkle Twinkle Little Stars, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are. Sekian, terima kasih dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.